Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya mengenai teori politik dan juga perbedaannya dengan filsafat politik dan juga ilmu politik. Pada video kali ini, kita akan coba ulas bagaimana perkembangan teori politik klasik dan juga teori politik modern. Baik, sudah bisa dilihat ya tampilan untuk materi kita pada kesempatan kali ini, yakni perkembangan teori klasik ya. Jadi sebelum kita membahas tentang bagaimana perkembangan teori politik modern, kita akan coba untuk melihat bagaimana perkembangan teori politik klasik. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa ilmu politik itu lahir pada abad ke-19, ya, atau setelah lahirnya Asosiasi Ilmu Politik di Amerika. Nah, akan tetapi bangunan dari ilmu politik itu sudah muncul, teori-teori politik itu sudah muncul dari zaman Yunani kuno, dari zaman Romawi kuno, gitu ya, yang memang beberapa ratus tahun sebelum Masehi, gitu ya. Oleh karena itu, akan kita coba ulas bagaimana sih sebetulnya perkembangan dari teori politik klasik ini, gitu ya, dan juga bagaimana munculnya. Nah, teori politik klasik itu seperti apa? Karena munculnya teori politik klasik ini berkaitan dengan bagaimana perkembangannya. Oke, silakan disimak uh, oleh teman-teman semua. Di sini ada beberapa referensi gitu ya, yang memang bisa dijadikan sebagai pemahaman kita, wawasan kita untuk menambah hazanah pemahaman kita tentang bagaimana perkembangan teori politik. Ya, ada dari karyanya Prof. Miriam Widiarjo gitu ya, dasar-dasar ilmu politik, dan juga dalam memahami ruang lingkup teori politik. Di sini kita bisa melihat buku Political Science and Introduction gitu ya, kemudian buku tentang Politics, The Basics gitu ya, kemudian bukunya Andrew Heworth tentang Politics gitu ya. Oke, kita akan melihat bagaimana munculnya perkembangan teori politik klasik gitu ya. Nah, munculnya perkembangan teori politik klasik ini atau munculnya teori politik klasik ini beriringan dengan munculnya tokoh-tokoh pemikir yang terkenal pada masa Yunani kuno. Nah, sehingga terfokus pada pembahasan negara dengan para pemikirnya yang terkenal ya, yaitu Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Gitu ya. Tiga pemikir ini sangat terkenal pada masanya, menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang negara, tentang kehidupan manusia, gitu ya. Akan tetapi dalam konteks teori politik, di sini mereka lebih banyak menghasilkan statement atau menghasilkan argumentasi-argumentasi tentang negara, gitu ya. Jadi patokannya bagaimana munculnya teori politik klasik ini berkaitan dengan bagaimana munculnya pemikiran-pemikiran dari tokoh Yunani kuno saat itu, yaitu Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Nah, oke, pada masa Yunani kuno ini, tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi, mereka menjelaskan berbagai konsep tentang teori politik gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba ulas gitu ya pokok-pokok pemikiran dari Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Nah, pertama dari Socrates ya. Kalau yang ini yang digambar itu gambarnya Plato ya, teman-teman. Nah, oke. Okay. Socrates di sini memperkenalkan istilah teoria. Nah, istilah teoria ini biasanya dipahami sebagai teori gitu ya. Nah, tapi dalam konteks ini Socrates menjelaskan bahwa teori ini adalah suatu pengetahuan gitu ya. Dan di sini Socrates menjelaskan bahwa tugas negara itu untuk mendidik dan mesejahterakan warga. Nah, dia memiliki suatu gagasan tentang negara agar negara itu atau negara kota yang ada di Yunani kuno pada saat itu, mereka harus memberikan pendidikan gitu ya kepada setiap warga negara agar warga negara itu bisa memperoleh kesejahteraan. Jadi konsep dari Socrates itu adalah agar bisa meraih kesejahteraan, maka harus meningkatkan kualitas pendidikan seperti itu kurang lebih ya.
Nah, di sini sebetulnya banyak sekali konsep-konsep ilmu politik gitu, ya, tapi kita akan coba ulas pokok-pokoknya saja dan juga eh, hal-hal yang menarik yang bisa kita diskusikan pada video kali ini. Jika misalkan teman-teman punya referensi lain atau tambahan pengetahuan lain, konsep-konsep dari Socrates, Plato, di Aristoteles, teman-teman bisa share di akun YouTube ini gitu ya, melalui komentar atau bisa merespon video ini dengan video yang lainnya. Selanjutnya pemikiran Plato ya. Plato ini memiliki konsep negara yang ideal. Negara yang ideal itu seperti apa sih? Yaitu dengan mewujudkan konsep negara yang teratur dan masyarakat yang berpendidikan. Tapi tadi kalau misalnya Socrates itu ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan masyarakat yang terdidik, itu melalui cara masyarakat yang terdidik. Nah, pada konsep ini Plato lebih menambah tatanan yang lebih ideal dengan mewujudkan negara yang teratur. Negara yang teratur ini tentu memiliki suatu rules, suatu peraturan gitu ya, suatu pedoman, gitu, tata cara dalam proses penyelenggaraan suatu negara gitu ya, sehingga bisa terjadi proses keteraturan, bisa terjadinya adanya keteraturan dalam proses bernegara gitu ya, selain dengan mewujudkan masyarakat yang berpendidikan. Nah, selanjutnya, Aristoteles di sini dikenal sebagai bapak empirisme di bidang politik. Nah, karena Aristoteles di sini tidak hanya memunculkan ide-ide saja, akan tetapi dia melihat bagaimana fakta-fakta yang memang mempengaruhi pemikiran suatu konsep teori, gitu, konsep teori politik gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini berdasarkan fakta-fakta empiris tersebut, gitu ya, fakta-fakta yang terjadi saat itu, Aristoteles kemudian menganalisis, gitu ya, dan juga menghasilkan suatu argumentasi, sehingga dia dijuluki sebagai bapak empirisme yang memang berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang ada pada saat itu, tidak hanya berdasarkan pada idea atau konsep yang memang dia miliki, gitu ya, dalam menciptakan suatu tatanan kenegaraan, gitu ya. Nah, kemudian dari konteks empirisme itu, maka muncullah suatu klasifikasi negara gitu ya, dilakukan dengan pengumpulan fakta yang ada. Nah, negara-negara yang dikatakan sejahtera, negara-negara itu dikatakan gagal, negara itu dikatakan misalkan dalam tanda kutip berkembang gitu menuju proses yang sejahtera, diperoleh oleh Aristoteles melalui fakta-fakta yang ada pada saat itu. Dia meneliti gitu ya, bagaimana yang terjadi sehingga bisa menyebabkan suatu uh, hasil gitu ya, yang berakibat pada negara tersebut berhasil atau tidak, negara tersebut gagal atau tidak gitu ya, dengan fakta-fakta yang ada dari proses uh, yang memang terjadi pada masa Yunani kuno tersebut. Nah, selanjutnya selain masa Yunani kuno dengan tokohnya yang terkenal yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles gitu ya, pada masa teori perkembangan teori politik klasik ini juga diberikan sumbangsihnya banyak sekali oleh masa kekaisaran atau kerajaan atau imperialisme dari Romawi kuno gitu ya, atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai masa peradaban Romawi gitu ya. Nah, jika misalkan teman-teman lihat salah satu wujud peradaban yang luar biasa saat itu adalah bangunan Colosseum ini gitu ya, yang memang menjadi ciri khas gitu ya, atau salah satu ikon dari peradaban Romawi. Nah, pada masa peradaban Romawi kuno ini bisa diklasifikasikan menjadi 3 fase gitu ya. Yang pertama fase kerajaan sekitar waktu 750 tahun sampai dengan 510 tahun sebelum Masehi. Kemudian fase republik gitu ya, 510 tahun sampai dengan 31 sebelum Masehi, dan juga fase kekaisaran dari mulai 31 sebelum Masehi sampai dengan 476 Masehi gitu ya. Nah, dari namanya saja kerajaan, republik, kekaisaran gitu ya, dapat dilihat bahwa pada masanya memang kerajaan di wilayah ruang lingkup Romawi saja, ruang lingkup Roma saja gitu ya. Akan tetapi ketika muncul fase republik dan juga fase kekaisaran, di sini peradaban Romawi semakin memperluas cakupan wilayah mereka, yaitu dengan memunculkan negara imperial, gitu ya, negara imperium, gitu ya, yang memang kekuasaannya sangat luas saat itu. Gitu ya.
dari hanya kerajaan Roma saja kemudian berubah menjadi kekaisaran dengan fase waktu yang sangat panjang tentunya ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang paham sejarah dunia gitu ya, dan juga bisa menjelaskannya dengan detail gitu ya, dan juga mudah dipahami, silakan teman-teman bisa membuat video tentang bagaimana sejarah peradaban Romawi kuno ini, karena akan sangat menarik untuk bisa disimak oleh teman-teman semua ya. Oke. Lalu apa sih perbedaannya dengan Yunani kuno gitu ya? Nah, sudah jelas ya. Kalau Yunani kuno ini lebih eh, fokus terhadap negara yang kecil, dalam hal ini adalah negara kota. Nah, sedangkan Romawi kuno di sini lebih menekankan pada wilayah yang lebih luas, gitu ya. Sehingga konsep negara yang mereka teliti, yang mereka kembangkan itu adalah negara yang memang lebih luas, yaitu negara imperium, gitu ya. Dengan Roma dan Konstantinopel sebagai pusat pemerintahannya. Kalau Roma itu untuk wilayah Romawi Barat gitu ya, dan Konstantinopel itu untuk wilayah Romawi Timur. Nah, selanjutnya terfokus pada permasalahan hukum dan administrasi sebagai syarat untuk memperkuat sistem pemerintahan. Ya, bisa dibayangkan dengan luasnya cakupan wilayah mereka gitu ya, yang terbentang di dataran Eropa gitu ya, sampai ke Afrika dan segala macamnya gitu ya. Nah, perlu ada suatu macam pengaturan gitu ya, agar memang mereka bisa di-manage atau dikelola oleh pusat kota gitu, baik itu di Roma ataupun di Konstantinopel gitu. Nah, sehingga pada masa peradaban Yunani kuno ini banyak menghasilkan pemikiran-pemikiran sumbangsih perkembangan teori politik yang berkaitan dengan permasalahan hukum gitu ya, dan administrasi gitu. Hukum menjadi dasar penyelenggaraan suatu negara, kemudian administrasi menjadi dasar bagaimana pengelolaan suatu pemerintahan gitu ya, baik di tingkat misalkan provinsinya pada saat itu seperti apa gitu ya, kemudian di tingkat pusatnya itu seperti apa gitu ya, sehingga pengadministrasian ini sangat penting dalam proses sistem pemerintahan. Nah, selain itu juga perbedaannya dengan Yunani kuno ini, masa Romawi ini lebih memiliki perspektif kenegaraan yang bersifat institusional gitu ya. Kalau misalkan pada konsep negara kota itu lebih apa namanya, lebih membaur gitu ya antara masyarakat dan pemerintahnya gitu ya. Sedangkan pada konteks Romawi kuno ini lebih institusional, ada badan apa namanya, badan yang memang mengurusi misalkan masalah pengadministrasian, ada badan yang mengurusi masalah hukum gitu ya, ada badan atau institusi yang memang mengurusi masalah militer misalkan. Nah, oleh karena itu perbedaan lainnya dari Yunani kuno dan juga dengan peradaban Romawi kuno ini adalah peradaban Romawi memiliki dua modal penting, yaitu pemerintahan dan militer. Mereka memiliki pemerintahan yang terstruktur gitu ya, yang terinstitusionalkan gitu ya, dan juga mereka memiliki militer. Nah, di sini pada gambar teman-teman bisa lihat ada gambar gladiator gitu ya, yang memang sedang berkompetisi gitu ya. Oleh karena itu, ini menggambarkan suatu budaya bahwa di peradaban Yunani kuno ini uh, para tentaranya, para gladiator itu dituntut untuk menjadi uh, pasukan yang kuat gitu ya untuk membela negaranya, yaitu negara Roma. Gitu. Dalam hal ini baik itu pada level Republik Romawi gitu ya ataupun Kekaisaran Romawi. Nah, ada dua peristiwa penting yang memang menjadi tonggak pemisah gitu ya antara pemikiran klasik dan juga pemikiran modern, pemikiran teori politik klasik dan juga pemikiran teori politik modern. Nah, dua peristiwa pentingnya itu adalah uh, keruntuhan Romawi Barat pada 476 Masehi gitu ya, yang memang Romawi Barat itu diserang oleh pasukan barbar gitu ya, sehingga mereka mengalami keruntuhan gitu ya kerajaannya. Kemudian keruntuhan Romawi Timur pada abad 14 gitu ya, tahun 1453 Masehi. Nah, di mana Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki Utsmani gitu ya, yang dikenal penakluk Konstantinopel itu adalah Muhammad Al-Fatih gitu ya.
Nah, ini menjadi dua peristiwa penting yang memang menggambarkan tonggak pemisah dari perkembangan pemikiran politik atau perkembangan pemikiran yang ada di Eropa saat itu. Nah, jika misalnya kita lihat periodisasinya, sejarah pemikiran Barat ya dalam hal ini Eropa, teman-teman bisa lihat bahwa zaman klasik itu dimulai dari zaman Yunani kuno, kemudian Romawi kuno, sampai dengan abad kelima tadi ya, karena ada keruntuhan Romawi Barat gitu ya. Kemudian pada abad ke-6 gitu ya, dan sampai dengan abad ke-15 gitu ya. Di sini merupakan zaman pertengahan atau the dark age gitu ya, di mana uh, tidak ada prestasi sama sekali gitu ya di masa zaman pertengahan ini. Nanti kita akan coba ulas lebih dalam. Nah, selanjutnya zaman pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16 ini ada fase disebut Renaissance. Gitu. Renaissance ini adalah fase terlahirnya kembali, gitu ya, sehingga bangkitnya kembali ilmu pengetahuan atau pemikiran-pemikiran yang ada di Barat, gitu ya. Dan muncullah zaman modern sampai dengan abad ke-19. Oke, nah pada masa The Dark Age, gitu ya, di sini dikatakan sebagai fase di mana kaum Eropa saat itu gitu ya tidak memiliki perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya, sehingga tidak ada yang bisa dibanggakan dari fase tersebut gitu ya. Nah, pada konteks Dark Age ini di masa pertengahan ini mereka mewarisi peradaban dari Romawi Timur gitu ya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pada abad klasik akal sama kedudukannya dengan iman. Nah, sedangkan pada abad pertengahan iman lebih mendominasi akal. Jadi ketika ada perkembangan yang begitu pesat gitu ya dari Yunani kuno dan juga Romawi kuno, antara akal dan iman itu kedudukannya sama gitu ya. Jadi kalau di zaman Yunani kuno itu mereka menganut kepercayaan banyak mempercayai dewa-dewa gitu ya. Nah, kemudian pada zaman pertengahan ini mereka lebih mengimani agama Kristen gitu ya di masa pertengahan ini di Eropa saat itu. Nah, pada masa pertengahan ini atau pada masa Dark Age ini, iman lebih mendominasi akal. Jadi, apapun selalu berkaitan dengan gereja, apapun selalu berkaitan dengan kekuasaan Tuhan gitu ya, termasuk ke dalam hal politik gitu ya. Sehingga dimensi ketuhanan ini menjadi acuan utama termasuk dalam politik. Nah, salah satu tokoh pemikir politik pada abad pertengahan ini adalah Santo Agustinus gitu ya. Jadi Santo Agustinus ini dia memiliki pengaruh yang sangat besar gitu ya. Bahkan terhadap kaisar pun mungkin lebih berpengaruh uh, gereja gitu dibandingkan dengan uh, kekaisaran pada saat itu gitu ya, di Romawi. Nah, selanjutnya lalu bagaimana perkembangan teori politik modern? Bagaimana munculnya teori politik modern? Nah, ini berkaitan dari dengan fase Renaissance atau fase terlahir kembali, gitu ya. Ada yang menarik sebetulnya kalau di masa zaman pertengahan itu atau di masa The Dark Age itu iman lebih mendominasi akal gitu ya dengan agama Kristen sebagai acuan utama gitu ya sebagai dimensi utama dalam mengatur setiap kehidupan di masa pertengahan saat itu, tapi dengan berbeda hanya dengan konteks perkembangan atau peradaban Islam saat itu. Peradaban Islam juga berdasarkan pada iman ya. Dengan mengimani Al-Quran dan mengimani Al-Hadis gitu ya, justru perkembangan peradaban Islam saat itu meningkat pesat gitu ya. Nah, berbeda hanya dengan di zaman pertengahan di Eropa saat itu. Oleh karena itu ini bisa menjadi diskursus yang menarik gitu ya untuk bisa kita bahas lebih lanjut lagi tentang nanti bagaimana pemikiran politik Kristen dan juga pemikiran politik Islam gitu ya sehingga mendorong pembangunan di wilayahnya masing-masing pada zaman pertengahan justru Eropa atau Barat ini mengalami kemunduran gitu ya atau the dark age sedangkan justru Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat berdasarkan tadi iman yang mendominasi akal tadi maksudnya iman yang memang dijadikan sebagai
acuan dalam proses pembangunan atau proses kenegaraan gitu ya. Nah, balik lagi kita bagaimana zaman pertengahan itu bisa berakhir sehingga lahirlah fase kebangkitan intelektual pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16 ini gitu ya, yang disebut Renaissance gitu ya. Nah, pada fase ini masyarakat di sana banyak terbuka pemikirannya gitu ya. Mulai muncul tokoh pemikir gitu ya. Nah, ciri utama pada masa Renaissance ini adalah munculnya humanisme, munculnya individualisme gitu ya, lepas dari intervensi agama gitu ya. Kemudian munculnya kembali empirisme dan juga rasionalisme gitu ya. Jadi banyak sekali proses perkembangan pemikiran yang memang di masa kebangkitan intelektual ini atau di masa Renaissance. Nah, pada masa pertengahan dan modern muncul beberapa paham seperti feodalisme, liberalisme, konservatisme, sosialisme, komunisme, fasisme, demokrasi, nasionalisme, pragmatisme, dan segala macam pemahaman lainnya gitu ya. Hal ini dikarenakan manusia semakin bebas dalam berpikir gitu, karena tidak ada intervensi dari agama gitu ya, atau intervensi dari gereja tadi. Nah, kenapa bisa tidak ada intervensi dari gereja? Nah, ini nanti akan kita bahas dalam kaitannya antara negara, agama, dan gereja gitu ya dalam pertemuan selanjutnya. Oke, lalu pada zaman modern ini dari abad ke-15 sampai dengan abad ke-19 itu banyak sekali tokoh-tokoh yang memang terkenal akan teorinya gitu ya. Di antaranya adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan juga Montesquieu gitu ya. Banyak tokoh yang memang sebetulnya tidak hanya tiga gitu, tapi ada banyak sekali yang memang bisa kita kaji pemikiran-pemikirannya yang termasuk juga dalam kajian teori-teori politik gitu ya. Tapi kita akan coba ulas tiga atau kita akan coba ambil tiga sampel saja. Nah, oke, para tokoh atau para pemikir di zaman modern ini salah satunya adalah Thomas Hobbes gitu ya. Nah, Thomas Hobbes ini dia mengemukakan teori tentang state of nature gitu ya. Jadi manusia itu sebetulnya menjadi lawan terhadap manusia lain gitu ya, sehingga memiliki sifat bersaing, membela diri dan ingin dihormati gitu ya. Jadi manusia itu secara lahir ya menurut Thomas Hobbes ini dia ingin berkuasa, dia memiliki hasrat ingin berkuasa, ingin dihormati gitu ya. Dia ingin menguasai dan juga ya dia tidak mau kalah dengan manusia lainnya. Sehingga state of nature di sini dikatakan sebagai manusia itu harus saling bersaing gitu, antara satu sama lainnya gitu untuk bisa mencapai kemajuan. Nah, selain itu John Locke mengemukakan tentang hak-hak alamiah gitu, yaitu hak akan hidup, hak atas kebebasan dan kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu. Oleh karena itu di sini John Locke berpendapat bahwa yang namanya perbudakan itu ya tidak diperkenankan gitu ya. Karena manusia itu sejatinya setiap manusia atau setiap individu itu memiliki hak alamiahnya masing-masing gitu ya, memiliki hak untuk hidup, hak kebebasan gitu dan juga hak kemerdekaan gitu ya. Sehingga di sini muncullah konsep tentang hak asasi manusia misalkan ya. Selanjutnya Montesquieu gitu ya. Nah, kalau misalkan dari teori politik ini ya yang cukup terkenal ya dari Montesquieu gitu ya. Nah, salah satu teori yang terkenal dari Montesquieu itu adalah trias politica gitu ya, yang dimana kekuasaan negara itu dibagi menjadi tiga ya, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif gitu ya. Nah, eh, Montesquieu ini berpendapat bahwa teori politik trias politika itu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya keseimbangan terhadap mekanisme pembagian dan pelaksanaan kekuasaan. Oleh karena itu, Montesquieu menjelaskan bahwa harus ada checks and balances system, gitu ya. Harus ada mekanisme pengecekan, gitu. Harus ada keseimbangan gitu ya antara kekuasaan dalam satu negara sehingga satu sama lain bisa saling memantau, satu sama lain juga bisa saling menjalankan tugas dan fungsinya secara baik gitu ya. Dan tentunya ini bisa menjadi salah satu pijakan untuk memulai uh, suatu negara yang demokratis gitu ya, dari konteks pemahaman atau teori dari Montesquieu itu. Oke, jika misalkan kita ulas kembali perkembangan zaman klasik gitu ya, perkembangan teori pada zaman klasik itu dimulai dari zaman Yunani kuno dengan munculnya tokoh-tokoh
seperti Socrates, Plato, dan juga Aristoteles gitu ya. Kemudian muncullah gagasan-gagasan tentang negara, gagasan-gagasan tentang negara ideal itu seperti apa, negara kota itu seperti apa. Ini memberikan sumbangsih kepada teori-teori politik gitu ya, bahwa ada beberapa landasan atau hukum umum dalam mewujudkan negara yang sejahtera, diantaranya dengan membangun negara yang teratur, dengan membangun negara yang berpendidikan, masyarakat yang berpendidikan. Nah, itu salah satu konsep yang muncul pada Yunani kuno. Selanjutnya, misalkan Aristoteles berpendapat bahwa dalam mengkategorikan atau mengklasifikasikan suatu negara, kita perlu melihat fakta-fakta empiris yang terjadi dalam satu negara tersebut, gitu ya. Sehingga kita bisa menilai apakah negara itu berhasil atau tidak, gitu ya. Misalkan itu yang dikemukakan atau yang dihasilkan pada zaman Yunani kuno. Kemudian pada zaman Romawi kuno, di situ kita bisa melihat perkembangan tata kelola negara gitu ya, yang mengedepankan aspek hukum, aspek pengadministrasian gitu ya, dan juga penguatan sistem pemerintahan dan juga penguatan militer suatu negara gitu ya, sehingga bisa mewujudkan negara yang dalam cakupan ini lebih luas gitu dibandingkan negara kota di Yunani kuno. Oleh karena itu, Yunani kuno dan Romawi kuno di sini memberikan sumbangsih besar terhadap perkembangan ilmu politik atau perkembangan teori politik klasik di sini gitu ya. Nah, selanjutnya pada fase zaman pertengahan di Eropa atau dikenal sebagai Dark Age gitu ya. Nah, di sini kemudian muncullah Renaissance gitu ya. Renaissance ini menjadi patokan atau menjadi tonggak pemisah gitu ya, bahwa muncul pemikiran teori politik modern ya, dengan tokoh-tokohnya diantaranya ada John Locke, Thomas Hobbes gitu ya, dan juga ada Montesquieu dengan teori res publica tadi. Oke, teman-teman, uh, perkembangan teori politik itu sejatinya banyak sekali yang bisa kita jelaskan gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman memahami dengan baik gitu ya bagaimana sejarah pemikiran Barat atau sejarah dunia di saat itu gitu ya. Termasuk juga banyak sekali literasi-literasi teori-teori politik yang memang ada di wilayah Asia gitu ya, ada di wilayah Arab gitu ya. Kemudian ada di wilayah apa namanya? Di wilayah lainnya, di belahan dunia lainnya memang memiliki narasi atau literasi tentang kenegaraan gitu ya, atau tentang hal-hal yang memang dapat diartikan sebagai basic atau pembangun dalam menghasilkan suatu teori-teori politik gitu ya. Akan tetapi memang kalau dari segi referensi, dari segi rujukan ilmiah gitu ya, memang sejarah pemikiran Barat di sini lebih banyak gitu ya dijadikan patokan dalam perkembangan teori-teori politik yang memang dianut atau memang dikaji oleh para ilmuwan politik saat ini gitu ya. Nah, untuk menutup uh, video kali ini tentang perkembangan teori politik klasik dan juga modern, ada quotes gitu ya dari Aristoteles gitu ya. Kalau misalkan kita merasa ini adalah momen terburuk kita gitu ya, atau ini adalah momen tergelap kita gitu ya, justru saat inilah kita harus fokus untuk melihat uh, cahaya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada dalam fase kesedihan, kita sedang down gitu ya, kita sedang merasakan uh, tidak percaya diri, putus asa gitu ya. Nah, justru saat itulah kita harus fokus untuk melihat cahaya. Saat itulah kita harus fokus untuk melihat solusinya seperti apa. Jangan malah kita uh, terkungkung gitu ya dalam situasi yang gelap itu. Justru kita harus fokus melihat di mana cahaya itu ada gitu ya. Dengan terus bergerak, dengan terus berjuang dan terus berusaha tentunya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan bisa lewat komentar pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.